Ketika lu mengatakan baik, Baik maksudnya? maksudnya Tuhan Yesus baik, Ya. artinya lu mendapatkan ini, lu anggapnya sebagai apa? Shalom, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara-saudara sekalian? Saya berharap kita semua dalam keadaan diberkati, terus ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan yang sempurna. Amin. Masalah di dunia ini tidak bisa dihindari, kadang suka, kadang duka, kadang naik, kadang turun, ya kan? Sekalipun kita orang percaya yang sudah memberi diri, mempercayakan diri kepada Allah, sudah mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya sekalipun, saya rasa tidak ada kita yang lolos dari yang namanya pergumulan hidup. Bahkan tidak ada kita yang lolos juga dari yang namanya kegagalan, kejatuhan, dan lain sebagainya. Tapi yang saya percaya dan yang kita semua percaya adalah bahwa jaminan firman Allah begitu jelas. Amin, saudara-saudara. Bahwa orang yang percaya kepada Tuhan, sekalipun dia jatuh, dia tidak akan sampai tergeletak. Firman Allah dalam Amsal mengatakan bahwa sebab 7 kali orang benar jatuh, ia akan bangun kembali. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya mau meresponi obrolan luar biasa. Obrolan penuh berkat, penuh pelajaran iman antara artis Feby Febiola dan artis Deddy Corbuzier. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, yang menarik buat saya ialah ternyata memang channelnya Om Deddy ini sangat nasional ya. Artinya mau agama Islam dia undang, agama Kristen nggak ada masalah. Yang namanya channel mereka seperti itu. Dan buat kami orang Indonesia, tentu kami menerima banyak pelajaran dari channel-channel terkenal seperti channelnya Om Deddy gitu kan. Nah, saya ketika dikirimi oleh teman hamba Tuhan, Pastor Angkinait, beliau kirim buat saya video ini dan beliau berkata, Pak Mel ini mantap nih ya. Bapak Gembala ini mantap untuk jadi konten gitu kan. Maka saya nonton dan memang betul-betul mantap banget saudara-saudara. Ya, kenapa mantap saudara-saudara? Di sini ada kesaksian dari Feby Febiola. Dan menurut saya secara tidak langsung Feby Febiola sedang menyaksikan Tuhan Yesus kepada Deddy Corbuzier yang notabene adalah seorang mualaf, ya kan? Deddy juga pernah tahu Tuhan Yesus seperti apa, makanya dalam video di depan tadi ya Deddy Corbuzier juga tidak terlalu alergi atau tidak terlalu tidak terlalu fanatik, walaupun dia sudah pindah ke agama Islam, itu hak asasinya Deddy, kebebasannya Deddy. Deddy tetap menyebut Tuhan Yesus gitu loh. Mungkin sebagai bentuk penghargaan kepada Feby Febiola sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus atau orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, menarik saudara-saudara bahwa kalau kita tonton video tadi itu ya, itu penggalannya saya akan kasih tunjuk yang agak lebih panjang. Dan dari dalamnya kita akan tarik pelajaran penting ya. Apakah melalui kesaksiannya Feby Febiola, Deddy Corbuzier akan kembali kepada Kristus? Kita tidak tahu. Ya. Karena tidak ada yang mustahil kan. Tuhan bisa pakai siapa saja dan Tuhan bisa menarik siapa saja. Makanya menjadi pertanyaan di pikiran saya ketika menonton video ini. Apakah Tuhan akan memakai kesaksian Feby Febiola untuk menarik kembali Deddy Corbuzier untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Kita tidak tahu. Tapi mari kita lihat dulu video lengkap dari obrolan menarik Deddy Corbuzier dan Feby Febiola. Ketika lu mengatakan baik, Baik maksudnya? maksudnya Tuhan Yesus baik, Ya. artinya lu mendapatkan ini, lu anggapnya sebagai apa? Kalau Kalau ada orang akan berpikir, loh kalau baik kan kasih sakit itu pasti, benar kan? Ya. Akan ada orang berpikir gitu. Tapi di sini lu ngeliat bahwa lu sakit aja lu mengatakan baik.
Pasti. Kok bisa? Karena kebaikan Tuhan itu tidak tergantung kondisi kita. Aha. Mau kita sehat, mau kita nggak sehat, mau kita nggak bokeh, mau kita kaya, Tuhan tetap baik. Ya dong. Tapi kenapa lu diberikan sakit? Kenapa diberikan apa? Ini cobaan kah atau apa? Kalau gue percaya Tuhan itu sebuah Tuhan itu adalah perancang. Dia grand designer gitu ya. Jadi dalam desainnya kita mungkin kita mengalami banyak hal. Mungkin kita mengalami juga berkat, tapi kita juga mengalami yang mungkin menurut dunia tidak berkat. Mungkin itu sakit, mungkin itu apalah yang menurut dunia mungkin bangkrut lah apa segala macam. Cuma kalau gue tidak melihat itu sebagai sesuatu yang kayak yang perlu takutin, karena emang Tuhan itu memberikan pengalaman kepada kita lengkap gitu loh. Dan itu bukan, kita jangan fokus sama apa yang terjadi sama kita, tapi secara keseluruhan apa itu yang berakibat ke dalam hidup kita gitu. Tapi it's bullshit kalau lu gak takut tuh. No? Enggak. Lu pertama kali tahu kan katanya lu shock kaget. Gue kaget tapi gue gak takut. Oh ya? Yes. Gue gak takut. Karena gue punya jaminan, gue tahu. Karena memang selama ini gue tuh merasa hidup gue bisa bersyukur akan berkat yang Tuhan berikan buat gue. Kenapa gue gak bisa bersyukur akan cobaan yang diberikan ke gue gitu? Ngapain? Gitu kan? Bukankah Tuhan itu baik? Maksudnya dalam segala cobaan, berkat semua Tuhan itu baik. Gue gak, bukan takut ya, gue lebih penasaran what happened. Karena kan ini kan sesuatu yang baru buat gue. Lebih curious ya, ini apa yang akan terjadi ya. Kayak orang naik. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau saya sebagai hamba Tuhan yang terbiasa melakukan tanggapan atau respon kepada video-video yang tentu ada hubungan dengan iman Kristen, itu mutlak ya. Ada hubungan dengan iman Kristen. Nah, saya lihat obrolan menarik antara Feby Febiola, Anda tahu? Feby Febiola ini yang kemudian punya masa lalu, bercerai, lalu menikah dengan Frankie Siombing yang juga bercerai, ya kan? Tapi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ya kita sudah tahu itu dan kita tidak perlu menjudge yang terus-menerus atau bagaimana. Kalaupun ada orang yang sudah tahu itu salah, pernah menyatakan kesalahan. Saya jujur aja, ini video ini karena ngomong Feby Febiola ya. Saya pernah kenal hamba Tuhan tertentu yang sangat kecewa dengan perceraian Frankie Siombing dengan istrinya yang kemudian menikah dengan Feby Febiola. Saking kecewanya, ya biasalah mereka tidak mau dengar lagi lagu Frankie Siombing dan lain sebagainya. Dan itu sudah berlangsung lama ya. Ya sudahlah, itu masa lalu. Frankie Siombing dan Feby Febiola. Tuhan yang maha adil, yang merupakan satu-satunya hakim yang adil, tahu keadilan apa. Ya, cubitan mesra seperti apa, teguran seperti apa yang diberikan kepada setiap anak Tuhan yang kemudian jatuh, yang kemudian tidak sesuai dengan rel yang Tuhan mau. Itu kan pasti ada konsekuensinya. Dan saya percaya, semua orang percaya, ya mungkin ya, saya pakai kata mungkin karena itu privasi orang. Tapi saya pikir Feby Febiola dan Frankie, mereka sudah biasa melakukan pelayanan juga. Terlepas dari masa lalu mereka yang bercerai, lalu mereka juga sama-sama orang yang bercerai, yang menikah lagi, itu urusan mereka dengan Tuhan. Back to the Bible, kembali saja kepada firman Allah. Apa yang salah tetap salah, apa yang benar tetap benar, dan kembali kepada Tuhan. Tapi saya tidak mau menyoroti itu lebih dalam. Ya, ini hanya sekedar supaya saudara-saudara Kristen tahu bahwa ya sudah, kondisinya sudah begitu. Kita mau dikte orang seperti apa, tapi ya kita juga tahu bahwa yang berhak atas segala sesuatu kan Tuhan. Ya, pasti ada pengalaman rohani Frankie Siombing dan Feby Febiola, pasti ya. Termaksud sakit yang dialami oleh Feby Febiola ya, entah cancer atau tumor atau sejenisnya, saya tidak terlalu tahu pasti jenis penyakitnya. Tapi waktu Feby Febiola kepalanya dibotakin, itu biasanya orang yang kemoterapi seperti itu kan. Dan biasanya itu ada urusan sama cancer atau tumor. Nah, yang saya persoalkan ialah bahwa Feby Febiola tetap bersaksi gitu loh. Itu buat saya ya sudah, kita tidak bisa menghambat orang. Tuhan mau pakai orang bersaksi, siapa mau lawan. Dan luar biasa dalam channel sebesar itu ya. Channelnya Om Deddy Kobuser. Lalu kemudian Feby Febiola bersaksi tentang Tuhan Yesus di sana. Oh, itu luar biasa banget. Saya tidak urus masa lalu Feby Febiola. Saya hanya mau lihat isi kesaksiannya. Bahwa ketika Feby Febiola diterpa dengan begitu banyak masalah sampai dia sakit.
begitu rupa dan tentunya itu sangat mengagetkan sesuai dengan apa yang dia sampaikan kepada Deddy Corbuzier. Tapi dia tetap mengatakan Tuhan itu baik. Nah itu yang membuat Deddy Corbuzier dalam video itu, masa Tuhan baik sih? Ya kan? Nah di situ ya saya harus bilang sebagai mantan dulu Katolik ya. Deddy kan Katolik kalau tidak salah dulu. Sudah tahu bahwa ternyata saya yakin sekali bahwa pemahaman Deddy tentang firman Allah pasti kurang. Dulu saya yakin sekali. Karena kalau sampai orang sampai menjadi mu'alaf itu, ya tidak mungkin dia Kristen yang tahu firman sungguh-sungguh. Itu tidak memungkinkan. Kalaupun dia tahu, dia bilang dia tahu dan dia pindah, saya jamin dia bukan tahu sungguh-sungguh. Dia tahu dikit-dikit, iya. Atau dia tahu 1-2 ayat tapi dipahami secara salah, iya. Sehingga akhirnya dia pindah agama. Saya yakin sekali itu. Karena kalau orang percaya yang sungguh-sungguh mendalami firman tidak mungkin. Terbukti ketika Febiola berbagi tentang kebaikan Allah yang begitu luar biasa. Bukan di saat dia lagi sehat, lagi kaya, lagi terkenal, lagi banyak duit. Tapi justru lagi sakit, lagi terpuruk. Dan saya tahu tentu tidak sedikit orang, bahkan orang-orang Kristen mungkin pendeta yang mengecam perceraian Frankie Siombing dan kemudian menikah dengan Febiola. Itu pasti ya. Itu pasti saya ikuti soalnya beberapa waktu setelah mereka menikah itu. Wah pemberitaan bahkan di dalam Kristen kan heboh. Namanya dua-dua Kristen apalagi Frankie kan pemuji rohani yang KKR kesana kemari kan. Jadi otomatis itu bikin heboh. Tapi sekali lagi itu urusan Tuhan sama mereka. Ya, yang saya persoalkan ialah pemahamannya Febiola gitu loh. Seputaran itu tuh suka duka. Tuhan tetap baik. Deddy bingung nih. Loh kok baik? Baik kenapa dia kasih penyakit? Deddy bilang pencobaan. Ya ini buat Om Deddy juga kalau dengar atau orang Kristen. Tuhan itu tidak pernah mencobai orang. Tuhan itu menguji. Ya, pencobaan itu tidak pernah datang dari Tuhan. Saya baca saja ayatnya supaya kita ada dasar firman ya. Dalam surat Yakobus ya. Ayat 1 sampai ayat, maksudnya Yakobus 1 ayat 13 dan 14. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi itu bukan pencobaan tapi lebih tepat pengujian. Ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Memang ada ayat di dalam Kejadian 22 dikatakan Tuhan mencoba Abraham di situ ya. Waktu minta mempersembahkan Ishak. Di dalam Kejadian 22 ayat 1. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Nah kata mencoba ini terjemahan bahasa Indonesianya kurang tepat. Yang lebih dia terjemahan Inggrisnya dia pakai kata test. Bukan pakai kata temptation. Ya. Jadi Allah itu menguji. Tapi memang pada saat yang sama kadang-kadang Allah mengizinkan setan mencobai anak Tuhan seperti dalam kasus Ayub. Tapi pada saat setan mencobai itu, Tuhan pakai itu pencobaan menjadi pengujian. Sedang ngerti maksud saya? Karena pada prinsipnya pencobaan dan pengujian itu ada banyak perbedaan. Yang pertama, sumber. Pengujian sumbernya dari Allah, pencobaan sumbernya dari setan. Yang kedua, tujuan. Pengujian untuk memurnikan iman, pencobaan untuk berusaha menghancurkan iman. Yang ketiga, fenomena. Kalau pencobaan itu bisa dari awal-awalnya enak, ujung-ujungnya hancur atau menjebak. Ya. Sedangkan pengujian itu biasanya tidak enak, pahit, tantangan, persoalan, air mata. Tapi kita percaya Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Itu bunyi Roma 8 ayat 28. Nah menarik bahwa ini saya tambahkan saja karena Deddy pasti belum paham itu. Waktu dia beragama Katolik dulu. Karena sebagian besar kitab suci Katolik kan
Sama dengan Protestan, kecuali yang Deuterokanonika ya. Beberapa kitab yang ada di antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, versinya Katolik itu. Nah, jadi pada kesimpulan bahwa memang Tuhan itu baik dalam keadaan apapun. Dedi kaget tuh, Deddy Corbuzier, wah Tuhan Yesus baik. Ya kan? Makanya saya berharap itu kesaksian menjadi satu cara Tuhan menginjil melalui Feby Febiola kepada Deddy Corbuzier dan kepada penonton channel Deddy Corbuzier khusus video itu. Oh wow. Bagi saya, oh wow. Dahsyat. Luar biasa. Ya. Saudara, mungkin saudara nonton ini dan bilang, lah apa Mel, apa bela-bela Feby Febiola? Enggak. Kalau soal mereka bercerai, kawin segala macam, ya itu tidak usah diteladani. Kan Alkitab bilang Kristen ya hanya maut yang memisahkan kan. Ya itu kita tidak usah teladani. Itu saya bilang tadi. Ada porsinya Tuhan Allah bersama mereka. Kan gitu. Tapi bagaimanapun jangan bilang Tuhan tidak bisa pakai orang kayak dengan latar belakang seperti itu. Tidak bisa. Allah sanggup memakai siapapun. Dan bagi saya kesaksian tadi luar biasa. Semoga Deddy Corbuzier bisa kenal Tuhan melalui itu. Kenal Tuhan Yesus. Tapi ya terserahlah. Itu urusan Tuhan Yesus. Dan kembali kepada kita gitulah. Apakah mau percaya atau tidak. Kalau orang mau percaya Tuhan dari sudut pandang Tuhan pasti Tuhan yang pilih. Ya, dan kalau Tuhan pilih dia pasti terima. Nah, kekasih Allah. Ini pelajaran menarik loh buat kita. Bahwa orang percaya, katakanlah latar belakangnya tidak ada macam-macam lah gitu kan. Saleh kayak Ayub. Tapi Anda lihat apa yang dialami Ayub. Ya. Apa yang dialami Ayub. Istrinya Ayub tidak tahan. Sampai Ayub bilang begini sama dia. Ya, ini orang beriman ya kayak begitu. Makanya saya setuju dengan apa kesaksiannya Feby Febiola. Luar biasa buat saya itu. Karena sesuai firman maksud saya. Ayub pasal 2 ya. Ayat 9 dan 10 ini Ayub sudah menderita luar biasa. Harta semua habis ya kan. Anak 10 orang meninggal, badannya tuh luka dari kepala sampai kaki. Istrinya mungkin rasa jijik atau bagaimana. Dia bilang begini ya. Dia bilang begini. Dalam Ayub 2 ayat 9 dan 10. Maka berkatalah istrinya kepadanya. Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Anda bisa bayangkan ini. Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya. Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah. Tetapi tidak mau menerima yang buruk. Dalam kesemuanya itu. Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Anda lihat ini. Jadi Ayub bilang sama istrinya. Engkau berbicara seperti perempuan gila saja. Kenapa? Ayub bilang, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tapi tidak mau menerima yang buruk? Oh wow, ini luar biasa. Ini orang percaya sejati begini. Dia tahu ikut Tuhan itu ada suka ada duka. Filipi 1 ayat 29 mengatakan kepada kamu, dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada dia, atau bukan saja untuk percaya kepada Kristus, tapi juga untuk menderita untuk dia. Saya tambahkan satu ayat firman Allah supaya saudara lihat bahwa apa yang Feby Febiola ngomong itu firman Allahnya jelas. Ya, saya menanggapinya dan saya berharap berguna buat saudara yang mengikutinya. Pengkhotbah, kitab Pengkhotbah. Ya. Kitab Pengkhotbah pasal 7 ayat 14. Firman Allah berkata demikian. Ini cocok seperti yang Feby Febiola ngomong ke Deddy Corbuzier. Pada hari mujur bergembiralah. Tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur. Nah, berarti betul Allah turut bekerja dalam segala perkara. Ya, jadi ini luar biasa ya. Feby Febiola memahami itu. Dan ada satu kalimat yang kalau Anda perhatikan di video ini. Jadi tanya kenapa bisa begitu. Lu takut apa segala macam. Lu kan sempat shock kan gitu kan Deddy ngomong.
Ya betul, tapi saya tidak takut. Saya sempat kaget karena bilang, waduh ini kenapa nih? Karena belum pernah mengalami penyakit itu kan. Tapi yang menarik dari Feby Febiola, dia bilang, saya tidak takut, saya punya kepastian. Saya yakin yang dimaksud dengan kepastian di situ, dan Deddy Corbuzier juga paham, itu kepastian akan keselamatan bagi setiap orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Dan itu benar. Ya, dosa kita apapun, kecuali dosa menghujat Roh Kudus. Selain itu semua bisa diampuni. Asal kita mau bertobat, kita tidak marah keadaan, kita tidak marah Allah, kita datang tersungkur bertobat, apapun yang Tuhan kerjakan silakanlah. Allah tidak pernah salah. Dan yang paling penting, haleluya, namamu terdaftar di surga, punya kepastian. Saya baca dulu ayat-ayat yang mengingatkan kita tentang nama kita terdaftar di surga. Anda jangan sampai lupa ini ayat-ayat, ya. Masih ingat di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-20. Ini 70 murid bulan pelayanan sukses. Tapi Yesus bilang yang paling membuat kita bersuka cita bukan karena pencapaian-pencapaian. Tapi namamu terdaftar di surga. Ini sukacita terbesar. Makanya Feby Febiola sebagai orang Kristen, saya percaya orang percaya Yesus diselamatkan. Dan orang yang bisa mengakui imannya seperti itu bukan karena dia hebat. Ya, Roma pasal 8 ayat 16 mengatakan roh Allah bersaksi dengan roh kita bahwa kita ini anak Allah. Berarti roh yang memampukan kita. Sedangkan Lukas 10 ayat 20 mengingatkan kita tentang alasan orang tidak takut hadapi apapun. Karena punya kepastian. Ya. Lukas 10 ayat 20, namun demikian janganlah bersuka cita. Karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Oh haleluya. Namamu ada terdaftar di sorga. Ini yang penting. Ya kan? Dan itu benar adanya diteguhkan lagi dengan ayat berikut. Filipi 3 ya. Ayat 20 dan ayat 21. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Berarti kita warga kerajaan sorga. Kita punya kewargaan ganda bagi orang percaya Indonesia misalnya. Atau dimanapun kita warga negara mana. Kayak kami Indonesia, kewargaan kita ganda. Warga negara Indonesia juga warga kerajaan sorga. Ya, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ayat 21. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita warga kerajaan surga sekarang masih pakai tubuh ini. Dia Feby Febiola, saya berdoa buat engkau dalam nama Yesus, engkau semakin dipakai Tuhan. Sekalipun tubuh yang sekarang sakit Feby Febiola, tapi ayat ini mengatakan kita akan pakai tubuh kemuliaan. Juga semua orang sakit, orang Kristen, kita tidak usah hakimi orang. Semua orang Bapa yang atur, Bapa yang hakimi. Kita menyatakan kesalahan tapi kasih solusi. Tubuh kita yang sekarang ini masih bisa sakit. Tapi Yesus Kristus Tuhan akan menolong kita sekalian. Sehingga kita akan mampu untuk melihat bahwa Tuhan luar biasa. Kemuliaan Tuhan dahsyat bagi setiap orang yang mau percaya kepada Dia. Kiranya video ini bermanfaat bagi Anda sekalian. Orang percaya, jangan tahan lama-lama. Sebarkan video ini biar menjadi berkat bagi kita sekalian. Diberkatilah Anda semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom.